Mitra Air di 104,4 FM Denpasar, Bali. Cepet ya iklannya, gak berasa loh. Mitra Air, kita masih dalam obrolan kita di Halo Polda Bali. Ini mengenai pencegahan kejahatan siber di era digital 4.0. Mitra Air, kalau misalnya Anda ada unek-unek atau ada pengalaman yang ingin disampaikan, ada pertanyaan yang pengen Anda sampaikan, silakan aja. Bisa disampaikan di kolom komentar ya Al. Silakan, atau ke WhatsApp Radio AR 087 785 223377. Entar bakal Luna sampaikan kepada narasumber kita. Semoga bisa terjawab dengan baik. Jadi silakan banget ya, kalau punya pengalaman atau unek-unek atau pernah ngalamin, itu boleh banget di-share ke WhatsApp Radio AR. Baik, kita masih bersama dengan narasumber kita, Mitra R, Kanit 4 Subdit Cyber Dit Reskrimsus Polda Bali, AKP Imade Martadi Putra Eskom MTMSC. Nah ini dia. Tadi udah dibahas mengenai kejahatan siber, beberapa yang sudah sering banget terjadi modus-modusnya. Ini yang pengen saya tahu adalah gimana cara ngebedain. Tentu ada, setiap kejahatan pasti ada ciri-cirinya gitulah ya, istilah gampangnya gitu. Seperti apa Pak? Karakteristik atau ciri-ciri itu yang mengarah ke penipuan? Oke, baik, kalau tadi yang dibahas salah satu modusnya kan modus segitiga di marketplace. Kalau itu ciri-cirinya pasti dia akan mengarahkan baik itu penjual maupun pembeli untuk mengikuti instruksinya. Jadi nggak ketemu dengan dia langsung. Bisa dibilang ada drama yang diciptakan gitulah ya. Ya betul. Seharusnya kita kan transparan aja seharusnya. Ini kok orang nyuruh saya bilang kalau saya saudaranya, adiknya atau temannya. Kenapa nggak langsung aja terang-terangan kalau memang dia mau beli, ya udah langsung ketemu sama saya gitu. Nah itu makanya bagi mitra AR itu ketika menghadapi posisi seperti itu, jangan sekali-sekali mentransfer ke rekening orang yang mungkin penjual, nama antara yang ketemu ini penjual dengan nama rekeningnya berbeda. Nah, lebih aman kalau memang cash mungkin. Nah jadi seperti COD. Nah ini barangnya datang, kita bayar langsung ke orang yang kasih penjualnya, itu lebih aman. Jadi ada bukti kan transaksi jual beli. Kalau transfer kan antara nama bapak siapa, misalnya Adi, terus transfernya ke rekening Agus. Kok beda Pak, namanya dikonfirmasi saja. Baik. Jadi kalau misalnya menemui ada skenario atau suruhan nanti bilang aja begini, itu seharusnya feeling kita udah berbicara hati-hati gitu. Alarm seharusnya sudah bunyi ya. Termasuk kalau misalnya setahu saya kalau orderan fiktif itu termasuk kejahatan siber juga ya Pak ya? Iya. Orderan fiktif yang melibatkan ojek online misalnya. Iya. Nah kalau itu ciri-cirinya ya seperti itu, ketika ada orang order. Nah kalau bisa mungkin yang mengirim ya pertama dicek dulu nih, kan dia kirim bukti transfer. Cek dulu pertama. Makanya para penjual ini harus punya mobile banking. Seperti itu. Kalau menerima pembayaran melalui transfer, minimal penjual harus punya mobile banking. Jadi ketika ada bukti transfer, bisa dicek dulu sudah masuk apa belum. Jika belum masuk di rekening kita penjual, jangan dikirimkan dulu meskipun dia sudah pesan Grab atau Gojek, jangan dikasih dulu. Pokoknya harus strict lah gitu. Duit belum masuk, jangan dikirim dulu barangnya. Siap. Jadi harus ketat, di kitanya juga harus ketat ya. Ada mungkin hal-hal lain yang bisa kita gunakan sebagai apa sih, patokan gitu Pak? Wah ini penipuan nih kayak gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang lebih menonjol. Intinya sih dari pelaku ini dalam penipuan online memainkan psikologis korban. Nah itu maksudnya bagaimana Pak Made? Caranya dia pasti akan membuat sesuatu itu terjadi begitu cepat sampai korban itu nggak bisa berpikir. Makanya banyak yang merasa terhipnotis lah dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan terhipnotis, cuman karena dia memanfaatkan psikologis korban mungkin saat sibuk, banyak urusan, tiba-tiba ada yang masuk di tengah-tengah dari pelaku. Harus tenangin diri dulu, jangan langsung diladenin bentar-bentar gitu. Dicek dulu ini bener nggak orangnya, dikonfirmasi lagi sampai benar-benar yakin bahwa ini bukan penipu,
baru dilaksanakan orderannya atau transaksi jual belinya dilakukan. Intinya jangan terlalu ngikutin instruksi yang begitu cepat lah. Ya. Poinnya di sana. Poinnya kalau udah semua aktivitas kita atau transaksi kita di dunia maya itu harus tenang dulu, konsentrasinya penuh gitu ya. Jangan setengah-setengah Mitra Air, intinya harus tenang gitu Pak Made ya. Harus dilaksanakan dengan kesadaran. Kesadaran penuh. Jangan sampai setengah-setengah sadar gitu kan, apalagi baru bangun tidur gitu. Benar itu. Ada juga korban yang kena memang baru bangun tidur. Oh ya? Iya, pagi-pagi. Oke. Jadi sengaja ya nelponnya itu pagi-pagi gitu. Supaya kita masih nyawa belum ngumpul gitu ya. Baik, Pak Made. Ini semakin, ya inilah salah satu side effect-nya teknologi ya Pak Made ya. Tentu teknologi semakin berkembang, celahnya pun semakin terbuka. Padahal hukumannya juga nggak main-main ya Pak Made. Bisa dijelaskan hukuman bagi pelaku kejahatan siber kalau terbukti? Ya oke, jadi untuk ancaman hukumannya pelaku kejahatan siber khususnya terkait ini penipuan online. Jadi di Undang-Undang ITE yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, jadi itu revisi Undang-Undang ITE yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di pasal 28 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja, nah ini ada kata-kata sengaja berarti sudah ada niatan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dalam hal ini berarti menipu yang mengakibatkan kerugian konsumen, berarti ada kerugian material. Dalam transaksi elektronik yang jual beli tadi dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1. Di sana ancamannya itu kepada pelaku sekitar paling lama pidana penjara 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Gak main-main Mitra Air. Jadi karena memang sudah negara sudah hadir di masyarakat dalam bentuk hukuman seperti ini ya Pak Made ya. Jadi kalau memang Anda mengalami hal-hal seperti ini, gak usah ragu-ragu untuk melapor ya kan. Gimana prosedurnya kalau misalnya saya atau Mitra Air ngerasa kena penipuan di dunia siber Pak Made? Oke, baik. Nah ditahan lagi jawabannya Pak Made. Kira-kira kita harus kemana Mitra Air? Kalau misalnya loh kok ini, wah saya udah kena tipu nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sabar, kita bakal tahu jawabannya dari narasumbernya langsung setelah jeda yang satu ini Mitra Air.